Baik, kita lanjutkan materi yang kedua untuk tahap pendiagnosaan sampai perencanaan pada asuhan keperawatan jiwa. Jadi melanjutkan tahap sebelumnya, di mana kita sudah belajar tentang tahap pengkajian, bagaimana isi eh, format pengkajian, bagaimana melakukan pengumpulan data, kemudian beberapa juga saya sempat contohkan proses wawancara, apa saja yang harus diobservasi, dan bagaimana menyimpulkan data itu termasuk di setiap aspek eh, pengkajian, termasuk juga dalam aspek status mental. Kita juga kemarin juga sudah memahami atau saya singgung tentang kelompok-kelompok sehat, psikososial, dan gangguan. Nah, di materi ini kita akan bahas tentang bagaimana penegakan diagnosa dan pembuatan perencanaan di asuhan keperawatan jiwa. Jadi secara umum sama gitu ya dengan keperawatan yang lain, hanya saja mungkin yang berbeda adalah diagnosa-diagnosa apa saja yang bisa ditegakkan di asuhan keperawatan jiwa. Nah, untuk kelompok sehat terlebih dahulu ya. Jadi untuk kelompok sehat di mana individu ini belum atau tidak mengalami atau tidak memiliki tanda dan gejala masalah psikososial gitu ya atau gangguan jiwa baik yang tahap ringan maupun yang berat, maka diagnosa yang kita tegakkan itu ya berarti dalam tipe diagnosa yang sejahtera gitu ya. Namun di SDK ini tidak ada diagnosa khusus untuk tugas perkembangan yang terpenuhi. Ya, karena kita kemarin sudah belajar bahwa pada kelompok sehat itu tujuannya adalah supaya tugas perkembangan untuk masing-masing kelompok usia itu bisa terpenuhi sesuai dengan eh, apa namanya setiap aspek hidupnya gitu ya, baik fisik, psikologis, sosial, perilaku gitu ya, dan tergantung Anda mau menggunakan teori siapa. Kemarin kita belajar tentang teori psikososial Erikson. Namun kalau kita teliti lebih lanjut, mungkin ada beberapa diagnosa potensial yang bisa kita tegakkan untuk kelompok yang sehat ini, yang saya rangkum di tabel berikut gitu ya. Jadi untuk kelompok usia dari 0 bulan sampai usia 12 tahun, yaitu dari masa bayi sampai kemudian masa sekolah dasar, kita bisa menegakkan diagnosa terkait dengan kesiapan peningkatan proses keluarga dan kesiapan peningkatan pengetahuan. Hal ini dikarenakan pada anak-anak usia 0 sampai 12 tahun itu kan pemberi asuhan utamanya adalah keluarga ya, dan pada beberapa kasus begitu asuhan keperawatan atau mungkin penelitian gitu ya, anak usia 0 sampai 12 tahun ini kan dianggap belum mampu mengambil keputusan terhadap dirinya sendiri. Sehingga diagnosa yang bisa kita tegakkan menurut SDKI itu lebih banyak ke keluarganya, ya, khususnya orang tuanya. Ya, dimulai dari 0 tahun gitu ya, bagaimana keluarga atau orang tua ini bersiap gitu ya untuk me- menerima anggota keluarga yang baru, ya, yaitu bayi yang baru lahir, kemudian bersiap untuk memberikan asuhan itu ya, merawat anak yang baru lahir ini, dan termasuk si ibunya, kesiapan dalam menyusui dan sebagainya. Itu kita bisa tegakkan kesiapan peningkatan proses keluarga, karena ada proses keluarga yang berubah di situ, yang tadinya 2 orang jadi nambah 3 orang, menjadi 3 orang maksud saya gitu ya. Nah, terus kemudian kalau ada anak yang kedua dari 3 orang menjadi 4 orang, ya itu kan tetap kita harus melakukan intervensi pada orang tuanya supaya mereka tidak
salah langkah dalam mengasuh si anak ini. Kalau mereka salah langkah dalam mengasuh anak, tentu kemarin sudah saya jelaskan, anak ini akan mengembangkan kegagalan tugas tumbuh kembang gitu ya, sesuai dengan apa yang sudah saya tuliskan di kolom kelompok usia itu ya. Kalau mereka atau orang tua itu gagal membantu anak mereka mencapai tugas perkembangannya, ya mereka bisa anak mereka bisa mengembangkan mistrust, rasa tidak percaya, shame and doubt, gitu ya, rasa malu, ragu-ragu, guilt, rasa bersalah, inferiority, rendah diri, minder, gitu ya, yang nantinya berefek pada masa depan atau kesehatan jiwa dari si anak itu sendiri. Gitu. Nah, jadi kita juga harus membantu keluarga untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Mungkin dengan adanya media sosial saat ini itu ya, orang tua mungkin sudah bisa mengakses pengetahuan dari mana saja. Itu sebabnya diagnosanya bukan diagnosa kurang pengetahuan. Ya, tapi tetap kita juga bisa mempertimbangkan gitu ya, diagnosa kurang pengetahuan itu atau defisit pengetahuan itu berdasarkan data. Jadi di sini kita berdasarkan perkembangan zaman sekarang itu di mana kita bisa mengakses informasi dari para profesional lewat media sosial ya, kita tinggal eh, menguatkan apa yang mereka sudah pahami, mereka yang sudah tahu dari media sosial itu. Makanya diagnosa yang bisa kita tegakkan adalah kesiapan peningkatan pengetahuan. Harapannya ketika pengetahuannya itu kita validasi dari apa yang dia dapat dari media sosial itu kita validasi, itu semakin menguatkan motivasi mereka untuk melakukan stimulasi tumbuh kembang yang tepat pada anak mereka, tentu dengan sumber daya yang mereka miliki, gitu ya. Nah, di kelompok usia berikutnya yaitu remaja 12 sampai 18 tahun, di mana remaja ini dituntut untuk memenuhi tugas perkembangan identitas dirinya. Kalau tidak, dia akan mengalami konfusi peran atau kebingungan peran, maka kita bisa menegakkan diagnosa kesiapan peningkatan konsep diri. Ditambah pada masa remaja ini dianggap anak ini sudah mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri gitu ya. Sehingga uh, tidak fokus lagi pada orang tuanya. Walaupun tetap penting gitu ya. Anda tetap bisa menegakkan diagnosa yang sebelumnya tadi kalau memang Anda anggap orang tua memiliki peran yang uh, apa istilahnya, sangat penting bagi si anak ini, bagi si remaja ini gitu ya. Tetapi kalau tipe keluarganya, gaya pengasuhannya, misalnya pada masa remaja ini orang tua mulai melepas, kan tergantung masing-masing orang tua ya. Masing-masing orang tua kan punya stylenya sendiri-sendiri dalam mengasuh gitu ya. Kalau misalnya tipenya adalah si remaja ini dibiarkan, maksudnya dibiarkan itu artinya mulai diberikan tanggung jawab gitu ya, diberikan tanggung jawab oleh orang tuanya karena dia sudah remaja, sudah SMP atau bahkan SMA. Nah, itu kita bisa menyasar atau fokus asuhan keperhatian kita itu bisa menyasar ke remajanya itu sendiri. Tetapi kalau gaya asuhnya adalah masih istilahnya diawasi, dimonitor dengan ketat. Nah, itu kita juga bisa menyasar ke orang tuanya selain remajanya ini. Nah, diagnosa yang bisa kita tegakkan adalah kesiapan peningkatan konsep diri. Jadi bagaimana kita menyiapkan remaja ini untuk menggali perasaannya, menggali keinginannya tentang juga menggali pengetahuannya tentang dirinya sendiri. Itu yang pertama, yaitu identitas diri gitu kan ya. Bagaimana dia bisa menerima jenis kelaminnya, menerima siapa dirinya, lahir di keluarga tersebut dengan kondisi sosial ekonominya masing-masing, identitas diri, kemudian citra diri juga dengan adanya perubahan hormon itu ya yang menyebabkan perubahan fisik, kita bantu si si remaja ini untuk mempersiapkan diri gitu ya, ketika nanti mulai ada perubahan-perubahan baik itu dari remaja perempuan, remaja laki-laki gitu ya.
perubahan suara, perubahan fisik gitu ya. Itu kita ajari remaja untuk bisa menerimanya gitu ya, dan bahkan membuat strategi-strategi bagaimana bisa mengatasi dampak negatif dari perubahan itu. Misalnya karena remaja kan mungkin mulai muncul bau badan, keringat. Nah, itu di kesiapan peningkatan konsep diri itu kita juga ajari, kita berikan edukasi itu ya. Ini hal yang normal ya. Jangan merasa minder karena ini adalah suatu eh, anugerah gitu ya, hal yang normal yang harus kamu terima. Nah, tapi kita juga tidak bisa membiarkan bahwa bau badanmu itu nanti mungkin bisa menyebabkan kamu minder atau mengganggu orang lain. Nah, kita berikan cara-caranya. Contohnya seperti itu. Termasuk juga jerawat itu ya. Kamu berjerawat itu hal yang normal karena ada perubahan hormonal. Tapi juga kalau jerawatnya, nah, kalau tidak ditangani atau istilahnya dikelola atau diobati dengan baik, nanti bisa jadi kemana-mana. Itu nanti kedepannya wajahmu bisa lebih kusam dan sebagainya. Itu kita ajari. Nah, sampai sejauh itu citra tubuh gitu ya. Kemudian peran diri. Nah, di remaja kita juga membantu remaja ini untuk memahami apa perannya, karena kan tadi remaja dianggap sudah mampu mengambil keputusannya sendiri. Nah, edukasi bagaimana peran remaja ini di keluarganya, apa, membantu orang tuanya gitu ya, dalam hal apa gitu ya, atau kalau ya kembali lagi kita harus diskusi dengan orang tuanya juga ya. Ada juga orang tua yang menyatakan udah kamu belajar aja. Ya, itu perannya ya juga belajar gitu ya. Atau kalau misalnya melakukan tugas yang ringan itu ya, tugas perawatan rumah yang ringan itu juga bisa. Hmm. Pun juga misalnya sebagai kakak gitu ya, ya gimana kita edukasi bagaimana peran yang baik gitu ya kalau dia sudah memiliki adik. Kemudian aspek berikutnya terkait dengan harga diri. Nah, harga diri ya. Kita edukasi bahwa karena pada masa remaja itu kan dia merasa bingung gitu ya. Dia membandingkan antara dirinya dengan orang lain, antara dia dengan tokoh yang dia idolakan. Nah, itu kita harus masuk di situ bahwa masing-masing orang punya nilainya sendiri-sendiri. Bahwa memiliki idola itu tidak salah, memiliki panutan itu tidak salah gitu ya, tetapi si remaja ini harus benar-benar menjadi dirinya sendiri, merasa dirinya berharga, merasa dirinya unik, hal positif gitu ya, merasa dia punya kelebihan dan kemampuan. Nah, ini yang harus kita kuatkan supaya remaja itu tidak minder atau mengalami kebingungan peran nanti. Dan yang terakhir, ideal diri, kita juga edukasi ya, terkait dengan identitas dirinya tadi, apa yang dia harapkan. Bahwa remaja ini harus mulai menyusun cita-cita, menyusun apa yang dia inginkan di masa depannya untuk bisa bermanfaat atau berguna bagi keluarga atau masyarakat. Kemudian kelompok usia yang berikutnya adalah intimacy versus isolation. Itu usia 18 sampai 40 tahun atau dewasa muda. Di sini kita bisa mengangkat kesiapan peningkatan menjadi orang tua gitu ya. Kalau misalnya memang dia sudah bekerja gitu ya, kemudian ingin menikah dan sebagainya, itu kita bisa mengangkat ini karena memang di SDKI itu apa namanya, sedikit itu ya terkait dengan diagnosa kesejahteraan. Jadi kita bisa mengangkat ini atau bisa juga mengangkat kesiapan peningkatan konsep diri juga bisa gitu ya, karena masih ada usia 18 sampai 20 tahun gitu ya. Itu bisa kita tegakkan di situ. Ya, intinya ketika dewasa awal ini sudah menyelesaikan sekolahnya atau kuliahnya gitu ya, atau sudah bekerja dan dia memiliki keinginan untuk menikah, nah itu kita kuatkan di situ. Kita berikan edukasi tentang apa yang harus dia lakukan. Ya, kalau tidak nanti bisa menjadi orang tua yang tidak
pas gitu ya, orang tua yang tidak pas yang kemudian akhirnya berimbas ke anaknya, berimbas ke pemenuhan tugas perkembangan anaknya ya seperti yang kita baca di media sosial lah ya beberapa hari terakhir itu ya bagaimana ibu yang istilahnya masih muda lah, masih usia ya masih usia 18 sampai 40 lah, 20-an kalau saya tidak salah. Dia meninggalkan anaknya sampai akhirnya rumahnya terbakar gitu ya. Karena anaknya tidak ada yang mengawasi dan akhirnya anak-anaknya meninggal gitu. Dan si ibu ini malah pacaran dengan oh, selingkuh gitu ya dengan orang lain. Nah, ini kan berarti dia belum siap untuk menjadi orang tua dan itu yang terpapar ya di media sosial itu karena saking hebohnya saking dampaknya wow sekali tapi ada juga beberapa yang lain yang tidak ter blow up gitu ya yang tidak muncul di media sosial dan saya rasa banyak dengan budaya di Indonesia itu yang masih mengizinkan pernikahan anak di bawah usia 18 tahun ya di beberapa budaya suku itu kan masih ada. Nah itu eh, apa namanya kita merubah budaya itu kan tidak mudah. Nah, sehingga ketika memang sudah ada kejadian dalam arti ada pernikahan di usia muda 18 tahun ya di bawah 20 lah atau bahkan di bawah 18 tahun ya kita tetap harus membantu kita terjun ya, membantu si pasangan ini supaya mereka siap jadi orang tua bukan hanya sekedar buat anak saja itu ya. Nah, peran perawat sampai sejauh itu ya. Nah, memang sebenarnya kalau apa namanya masyarakat juga aware gitu ya terhadap kondisi ini ya sebenarnya perawat tugas tanggung jawab perawat itu besar sekali. Kemudian generativity dan stagnation pada usia 40 sampai 65 tahun kemarin saya jelaskan bahwa di usia ini kan sudah membentuk keluarga bahkan mungkin sudah memiliki anak bahkan beberapa juga memiliki cucu dan nah ini juga terkait dengan proses keluarga karena di usia 40 sampai 65 tahun kan banyak proses itu ya. Dari pekerjaan, perubahan di pekerjaan yang bisa mempengaruhi proses keluarga dari penambahan anak, gitu ya, dari anaknya yang tadinya kecil itu ya lucu ya terus jadinya gede, kadang mungkin nyebelin gitu ya, atau masuk ke kuliah ya kan dia menghadapi beberapa proses bahkan di usia ini pun dia juga menghadapi anaknya yang menikah. Nah, itu kan proses keluarga bisa eh, apa namanya bisa berubah banyak cepat itu ya. Nah, itu kita membantu supaya orang-orang dengan usia 40 sampai 65 tahun itu siap dengan perubahan-perubahan itu, siap untuk menghadapi proses keluarga yang berubah. Dan khususnya juga dalam membantu mereka siap untuk melakukan peran yang berubah, peran yang multiple bahkan itu ya karena misalnya pada usia 45 tahun dia juga bekerja mungkin mencapai tingkat puncak karirnya tapi di satu sisi dia juga eh, harus merawat anaknya yang semakin beranjak remaja yang tantangannya juga makin besar atau masuk ke perkuliahan yang biayanya butuh lebih besar. Nah, itu kita bisa bantu dengan dengan menegakkan diagnosa kesiapan peningkatan konsep diri atau kesiapan peningkatan proses keluarga. Kemudian di usia lansia lebih dari 65 tahun yaitu di mana tugas perkembangannya yaitu ego integrity ya kita bisa tegakkan diagnosa kesiapan peningkatan konsep diri karena di usia ini kan eh, anak sudah pergi biasanya ya meninggalkan rumah membentuk keluarga yang baru lansia juga pensiun, tidak lagi banyak aktivitas, gitu ya. Nah, kita bantu supaya lansia ini harga dirinya tetap baik, egonya tetap utuh, gitu ya. Bukan kemudian merasa, tuh aku tidak dibutuhkan lagi, anak-anakku udah dewasa, mereka tidak perlu aku lagi. Itu jangan jangan sampai lansia berpikir seperti itu, karena nanti jatuhnya bisa ke despair atau putus asa. Kalau putus asa itu nanti kan jatuhnya
bisa ke risiko bunuh diri. Gitu. Nah, itulah peran kita di berbagai kelompok usia. Nah, dengan SDKI kita bisa menegakkan diagnosa-diagnosa ini dan kita bisa membantu kelompok-kelompok sehat ini supaya mereka tidak mengalami masalah psikologis gitu ya. Ya, banyaklah. Ya, jangan sampai nanti ke depannya ada orang tua yang apa itu namanya menyiksa anaknya gitu ya. Coba sekarang kita berpikir gitu ya. Ketika orang tuanya tadi tidak siap menjadi orang tua di usia 18 sampai 40 tahun, kemudian dia melampiaskannya si anak, anaknya misalnya usia apa namanya 3 sampai 5 tahun, toddler gitu ya. Kan berarti eh, yang yang mengalami masalah psikologis itu nanti kan ada dua kelompok gitu ya. Orang tuanya karena dia jelas menyiksa anaknya berarti dia tidak siap jadi orang tua tadi. Yang kedua, anaknya sendiri gitu ya ketika dia misalnya tadi usia toddler dia merasa bersalah kenapa aku kok disiksa kenapa aku melakukan ini karena kan pada usia 3 sampai 5 tahun kan banyak orang menganggap itu nakal ya, walaupun sebenarnya kan dia sedang mencoba banyak hal gitu ya dikasih tahu ngeyel karena ya memang usia segitu memang ingin mencoba banyak hal pada usia toddler gitu ya. Nah, tapi karena orang tuanya tadi tidak siap, akhirnya dimarahi, dia dipukul, ya, dicubit dan sebagainya. Pada akhirnya tanpa, maksudnya gini, dipukul, dicubit, tapi tidak memberi penjelasan gitu loh ya. Beda kalau ada gaya asuh yang tetap memberikan hukuman, tapi setelah itu dikasih penjelasan. Kenapa saya menghukum kamu misalnya? Anak toddler main sama api, bermain api kok main sama api, bermain api itu ya. Dan ingin mencoba, kok menarik itu ya, apa itu yang menyala-nyala dia otak-atik kompor dan sebagainya. Itu orang tua eh, bisa memperingati si anaknya dengan suara yang tegas itu ya, atau misalnya memberi hukuman. Tetapi kalau setelah itu dijelaskan, gitu ya, dijelaskan dan sebagainya, itu aman tidak masalah gitu loh maksud saya ya itu kayak asuh yang baik karena bagaimana juga kan itu berbahaya buat si anak tetapi kalau hanya mukul gitu ya tanpa memberi penjelasan kenapa eh, si anak ini dihukum seperti itu bahkan sampai ada yang sampai menyiksa disuruh rokok disetrika gitu kan ya nah itu nanti akan mengembangkan rasa bersalah tadi Pak karena si anak berpikir bahwa aku kan cuma ingin nyoba, kok aku nggak boleh, aku kok dipukul, aku kok disiksa. Dia akhirnya tidak lagi ingin mencoba gitu loh. Setiap kali ingin mencoba muncul pengalaman-pengalaman traumatis ketika dia disiksa oleh orang tuanya. Akhirnya muncul rasa bersalah. Dan ini kalau tidak ditangani kan muncul lagi tuh ke depannya masalah psikososial. Dia menjadi kelompok risiko, bukan kelompok sehat lagi, tapi menjadi kelompok risiko. Ya, dan ke depan atau ketika dia anak ini remaja atau dewasa dia bisa mengembangkan gangguan jiwa. Nah, itu sebabnya penting bagi kita perawat itu untuk mengakses kelompok-kelompok sehat ini tadi supaya ya jangan ada lagi jangan ada lagi penyiksaan terhadap anak-anak orang tua yang tidak siap itu tadi dan banyak hal lah ya. Anda bisa cari ya. Nah, coba cari nanti di apa namanya media sosial banyak 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 kejadian-kejadian yang kalau kita teliti lebih lagi, analisis lebih lagi itu karena kondisi psikososialnya, ya, kondisi emosinya, kondisi jiwanya yang memang tidak siap gitu ya, yang memang apa namanya tidak ada orang yang membantu dia, mengedukasi dia. Oh ini yang benar yang bagaimana. Jadi peran perawat jiwa itu memang sampai sebesar itu. Saya ingin bisa digantikan oleh AI gitu ya, atau robot gitu ya. Media sosial memang menampakkan atau bisa menampilkan banyak informasi tentang hal tersebut. Tetapi kembali lagi kan banyak orang juga yang tidak bertanggung
jawab, menyebarkan informasi-informasi yang salah atau sepotong-sepotong sehingga akhirnya pemahaman eh, orang-orang menjadi tidak pas itu ya, bahkan dipahami secara berbeda dari aslinya. Jadi Anda juga bisa tuh menggunakan media sosial dengan cara yang benar gitu ya. Supaya ya paling tidak kita bisa bisa mengedukasi lah kalau misalnya belum belum apa ya, sistem kesehatan di Indonesia itu kan masih belum banyak yang fokus ke pencegahan, lebih fokus waktunya, energinya, dananya ke pengobatan penyakit. Nah, ya peran kita ya bisa melewati atau bisa melalui media sosial tadi. Sekarang penegakan diagnosa pada kelompok gangguan. Kelompok gangguan itu merujuk pada orang-orang yang telah terdiagnosa secara medis mengalami gangguan jiwa berat seperti schizofren, psikotik, gangguan paham, dan sejenisnya. Biasanya di PPDGJ itu ada di blok F20. Nah, silahkan nanti Anda cari di perpustakaan itu uh, ada gitu ya. Atau Anda bisa beli murah itu ya bukunya itu kan anak kecil gitu ya untuk tahu berbagai macam jenis gangguan jiwa. Nah, pada kelompok gangguan ini sudah terjadi penurunan kemampuan kognitif dan kemandirian secara nyata, sehingga asuhan keperawatan jiwa yang kita berikan pun berbeda dengan asuhan keperawatan jiwa pada tahap maaf pada kelompok sehat tadi. Kalau pada kelompok sehat tadi kan kita lebih fokus pada edukasi, ya kan, mengantisipasi juga jangan sampai terjadi eh, apa namanya kegagalan tugas tumbuh kembang. Dan kalau pada pasien yang sudah masuk kelompok gangguan, ya tentu saja tujuan kita adalah untuk membantu pasien ini supaya kembali memiliki fungsi-fungsi hidupnya, bisa beraktivitas lagi di masyarakat. Syukur-syukur ya, bukan syukur-syukur ya, memang harus ya masyarakat itu bisa menerima dia kembali, bahkan pasien ini bisa kembali produktif khususnya di bidang ekonominya dia. Diagnosa yang bisa kita tegakkan tergantung dari teori mana yang Anda pakai itu ya, saya hanya menyebutkan dua saja yaitu Konas Perawat Jiwa. Ini kesepakatan eh, di Indonesia saja eh, menggunakan diagnosa tunggal. Artinya diagnosa tunggal itu kita tegakkan hanya masalahnya saja, problemnya saja tanpa etiologi. Ya, kalau Nanda ataupun SDKI itu kan kalau kita menegakkan diagnosa kan berarti ada etiologinya, ada simptomnya itu ya, PES atau PE itulah minimal. Nah, kalau diagnosa tunggal ini ya berarti hanya problem saja. Tapi dengan adanya 3S, ini saya rasa beberapa rumah sakit juga sudah mulai apa namanya, meninggalkan diagnosa tunggal ini karena ya mau tidak mau harus ngikut kebijakan secara nasional profesi perawatnya. Nah, sebagai informasi saja untuk diagnosa tunggal itu ada 7 untuk kelompok gangguan, ada risiko perilaku kekerasan, waham, halusinasi, defisit perawatan diri, isolasi sosial, harga diri rendah, dan risiko bunuh diri. Nah, ini nanti akan Anda dapat di uh, materinya gitu ya di pertemuan yang lain. Ya intinya kalau risiko perilaku kekerasan ya berarti dia berisiko mencederai orang lain itu ya. Kalau paham itu adalah keyakinan yang salah. Misalnya mengaku sebagai dewa, mengaku sebagai titisan Presiden Soekarno dan sebagainya itu, atau bahkan waham curiga, mencurigai semua orang, mencurigai makanannya akan diracun dan sebagainya. Kemudian halusinasi, kemarin sempat saya singgung tentang dia mendengar suara-suara, yang melihat hal-hal yang tidak ada objeknya. Gitu ya. Lalu DBD itu di mana, atau divisi perawatan diri di mana pasien ini tidak memiliki niat, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perawatan diri lagi seperti makan, mandi, minum, berhias, berdandan, ya sama dengan berhias, BAB, BAK, gitu ya.
Ya, seperti yang Anda lihat lah, kalau di pinggir jalan itu ya pasien-pasien gangguan jiwa schizofren yang sudah berat itu kan mereka asal gitu lah, makan asal, minum asal, BAB juga di sembarang tempat, PAK juga di sembarang tempat, itu DPD. Isolasi sosial itu adalah ketika seorang pasien ini dia lebih banyak menyendiri, gitu ya, dia tidak mau beraktivitas, dia tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Kemudian kalau harga diri rendah, itu saya rasa Anda sudah paham ya, di mana seseorang menilai dirinya secara negatif dan biasanya ini merupakan akar dari semua masalah gangguan jiwa. Kemudian risiko bunuh diri jelas bahwa eh, pasien ini berisiko untuk mencederai dirinya sendiri. Kalau perilaku kekerasan, risiko perilaku kekerasan mencederai orang lain, kalau risiko bunuh diri mencederai dirinya sendiri bahkan mengancam nyawa. Ini diagnosa tunggal itu ada 7 dan hanya 7 untuk kelompok gangguan karena memang waktu itu semangatnya adalah memudahkan perawat di rumah sakit jiwa. Ya, yang penting masalah di pasien itu bisa tertangani. Sedangkan kalau di SDK itu lebih banyak, ya, ada perilaku kekerasan, ada risiko perilaku kekerasan, ada waham, gangguan persepsi sensori atau halusinasi. Ya, kalau di diagnosa tunggal tadi, kalau di SDKI sebutannya gangguan persepsi sensori, ada defisit perawatan diri, isolasi sosial, harga diri rendah kronis, ada risiko bunuh diri, ada ketidakpatuhan, ada gangguan komunikasi verbal, dan 10 yang potensial ya, dan Anda bisa mencari diagnosa lain di SDKI nanti ya kalau sudah belajar lebih lagi apa itu yang dinamakan schizofren atau gangguan jiwa berat gitu ya. Ya, beberapa tadi sudah saya jelaskan kalau ketidakpatuhan, maaf harga diri rendah dulu ya. Kalau di diagnosa tunggal harga diri rendah hanya satu gitu ya. Jadi dia tidak memandang kronis atau situasional. Tapi di SDKI ada dua, harga diri rendah kronis dan situasional. Dan pada pasien dengan gangguan jiwa yang berat itu kita bisa tegakkan yang harga diri rendah kronis karena apa? Ya karena dia sudah apa ya gangguan jiwa berat itu biasanya tanda gejalanya sudah lebih dari 3 bulan ya, sehingga memenuhi untuk harga diri rendah kronis walaupun bisa juga kita tegakkan harga diri rendah situasional gitu ya yang mungkin dia alami selama proses perawatan gitu ya bukan sebagai penyebab dari gangguan jiwanya. Kemudian untuk ketidakpatuhan biasanya merujuk pada kejadian putus obat pada pasien ya, karena gangguan jiwa itu khususnya gangguan jiwa berat schizofren itu pengobatannya lama. Jadi ada teori yang menyebutkan yang paling tidak itu 2 tahun. 2 tahun itu pun pada pasien dengan gangguan jiwa berat yang baru pertama kali terdiagnosa. Nah, masalahnya seringkali atau mayoritas pasien gangguan jiwa di Indonesia yang schizofren itu putus obat. Dan kalau udah putus obat kan biasanya ada kondisi fisiologis gitu ya karena dia berulang kali minum obat yang sama kemudian tidak jalan putus lalu mengulang lagi itu kan ada kondisi fisiologis tubuhnya yang bisa beradaptasi efeknya jadi tidak terlalu uh, sebaik ketika pemberian di awal ya. Seandainya di awal dia terdiagnosa kemudian dia patuh minum obat sampai 2 tahun ya, mungkin itu akan lebih efektif gitu ya. Cuma kita juga harus paham ya, mengonsumsi obat terus-menerus selama 2 tahun itu tidak mudah. Kita saja yang sehat ini aja kalau batuk pilek gitu ya dikasih obat 5 hari itu aja mungkin hari keempat itu sudah bosen gitu kan. Kok enggak selesai-selesai sini obatnya. Apalagi ditambah mungkin karena obatnya sudah mulai bekerja ya di hari ketiga atau hari keempat itu gejala flu kita itu sudah mulai berkurang drastis ya kita bisa kerja lagi atau kuliah lagi nah terus akhirnya karena sudah merasa nyaman sudah bisa kuliah lagi kerja lagi terus beranggapan kalau oh nanti kalau minum obat aku jadi ngantuk gitu ya akhirnya tidak diminum khususnya yang antibiotik itu nah itulah yang menyebabkan
yaitu resistensi ya, bakteri-bakteri yang ada dalam tubuh kita itu dia menjadi resisten terhadap pengobatan antibiotik. Yaitu nah, hampir sama. Nah, kejadiannya pada pasien dengan gangguan jiwa, walaupun obat-obatan ini kan lebih banyak mengarah pada sistem saraf pusat atau kemampuan fungsi otak. Ya, jadi otak juga mau tidak mau ya nanti lama-lama akan rusak gitu ya karena terus mendapat serangan-serangan dari obat atau zat kimia itu. Nah, makanya ketika ada pasien dengan ketidakpatuhan, kita harus berbuat semaksimal mungkin gitu ya untuk membantu pasien ini supaya patuh, termasuk juga kolaborasi dengan dokter untuk meresepkan obat yang tidak perlu diminum setiap hari, misalnya digantikan dengan obat suntik, ya injeksi. Itu juga dengan pemilihan obat yang tidak membuat pasien ini ngantuk, supaya dia tidak hanya tidur-tiduran di rumah saja, tapi juga bisa beraktivitas. Nah, itu penting sekali kita tegakkan ketidakpatuhan ketika kita menemui pasien yang sering putus obat. Kemudian gangguan komunikasi verbal dengan beberapa pasien yang gangguan jiwa berat atau schizofren itu mereka susah untuk berkomunikasi dengan efektif. Ya kita ngomongnya apa, dijawab apa, gitu ya. Ya karena pengaruh dari kerusakan di otaknya itu ya. Dan kita sudah paham dari materi sebelumnya bahwa jiwa dilihat dari perilakunya, emosinya, itu ya, cara berpikirnya, yang mana kita bisa lihat itu dari aktivitasnya dia sehari-hari, itu dari cara berbicara atau status mental lah ya, dari cara bicara, penampilan dan sebagainya, gitu ya. Nah, semua itu kan bermula dari proses di otak gitu ya, bagaimana menerima informasi, bagaimana me- menyimpulkan informasi itu, terus bagaimana merespon dari informasi itu kan pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa itu mengalami kemampuan tersebut berkurang. Nah, oleh karena itu salah satu wujudnya karena ada kerusakan di otak tadi, kerusakan kemampuan merespon informasi tadi, itu adalah ketidakmampuan berkomunikasi dengan efektif. Maka kita bisa tegakkan gangguan komunikasi verbal. Kemudian pada kelompok risiko. Nah, kelompok risiko itu merujuk pada orang-orang yang memiliki faktor risiko untuk mengalami gangguan mental berat seperti contohnya pada pasien-pasien dengan penyakit kronis, hipertensi, DM dan sebagainya, atau individu yang mengalami tugas kegagalan tumbuh kembang seperti yang tadi saya contohkan, atau memang terdiagnosa secara medis mengalami gangguan jiwa, namun kemampuan kognitifnya itu masih dalam gangguan ringan atau sedang, masih bisa menyimpulkan, masih bisa menilai baik dan buruknya, masih bisa merawat diri, dan juga masih bisa produktif. Misalnya pada depresi yang ringan, ya, atau gangguan stres, atau kemarin saya sempat sebut fobia, itu ya, eh, trauma itu masih bisa beraktivitas seperti biasa walaupun tidak optimal tentu saja ya. Kalau pada pasien-pasien fobia misalnya, walaupun dia beraktivitas seperti biasa, tapi kan ada beberapa kejadian yang mungkin dia temui dan menyebabkan dia merasa takut ya, tergantung ya. Saya fobia eh, tempat sempit gitu ya, ketika dia harus kerja kemudian dia harus naik ke lantai yang tinggi pakai lift ya, itu dia tidak bisa walaupun dia masih bisa kerja gitu ya, dan akhirnya kan dia harus milih naik tangga dan membuat dia capek sendiri. Itu beda dengan yang kita yang tidak memiliki fobia tempat sempit ya, kita kan bisa lebih efektif kerjanya, jadi sama-sama bisa kerja tapi berkurang aktivitasnya. Beda dengan gangguan jiwa berat yang memang gangguan kognitifnya sudah ke tahap gangguan sedang sampai berat, tidak mampu menilai baik buruk gitu ya, tidak mampu produktif lagi itu. Nah, itu kelompok gangguan. Nah, di SDK banyak sekali diagnosa yang bisa kita tegakkan untuk masalah atau kelompok risiko ini. Ya, nanti bisa Anda baca sendiri lah. Banyak gitu ya. Nah, bahkan hampir semua diagnosa aktual dan risiko di kategori psikologis kecuali untuk
diagnosa-diagnosa yang tadi saya sebutkan di kelompok gangguan itu dapat ditegakkan untuk kelompok risiko. Misalnya seperti harga diri rendah situasional, ya, keputusasaan, ketidakberdayaan, gangguan rasa nyaman, ansietas, itu kan semua adalah diagnosa aktual. Itu. Nah, itu bisa kita tegakkan tergantung dari data apa yang bisa kita dapat, gitu. Sehingga saat kita mengkaji, ya kita harus fokus nih apa keluhan utamanya. Kalau keluhan utamanya adalah ketakutan yang berlebihan atau fobia tadi, ya kita fokus di situ dulu. Karena itu keluhan utamanya. Terus kita cari di SDKI diagnosanya apa. Dan jangan lupa pada diagnosa SDKI untuk menegakkan diagnosa aktual, Anda benar-benar harus mentaati aturannya, yaitu minimal 80% tanda gejala mayor itu harus ada. Ini yang masih sering, kalau kemarin pada waktu PKK itu kadang saya jumpai masih sering diabaikan gitu ya. Karena kita belajar nih, Anda belajar sebagai mahasiswa, sebagai kalangan akademisi bahwa kalau sudah menggunakan teori tertentu ya fokus gitu ya. Di SDKI kalau ada aturan 80% tanda gejala mayor harus terpenuhi pada diagnosa aktual itu harus di apa namanya ditaati gitu ya. Jangan sojone sampai nak mu dewe, saya nak udelmu sendiri gitu ya. Itu harus ditaati gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, Anda baca bahwa SDKI itu kalau teman-teman yang sudah pernah saya supervisi itu kan saya bilang baca atau bawa SDKI itu ke pasien. Sebelum ke pasien misalnya, Anda sudah bisa baca rekam medis. Ya. Anda bisa membuat diagnosa potensial. Anda hafalkan diagnosa potensial itu tanda gejala mayornya seperti apa. Kalau Anda hafal ya tadi bawa se SDKI SDKI-nya itu kan saya rasa tidak ada masalah. Dan kemudian Anda tinggal tanya aja. Gitu. Anda tanya, Anda observasi tanda gejala mayor dari diagnosa potensial yang bisa muncul tadi. Ya. Sesimpel itu sebenarnya. Ya, jangan merasa bahwa Anda sudah hafal. Gitu ya. Saya aja sampai sekarang baca berkali-kali pun juga tidak apa-apa. Ya, karena beda dengan Nanda. Kalau Nanda kan konsepnya lain ya, dengan definisi gitu kan. Kita bisa explore di situ. Tapi kalau SDKI tidak hanya dari definisi kan, tapi juga tanda dan gejala mayor yang sudah ditentukan oleh SDKI itu harus ada 80%-nya. Jadi bawa aja buku SDKI Anda ke pasien, kemudian misalnya Anda duga ini potensinya adalah ke ansietas, ya Anda tinggal cari, kaji data-data atau tanda gejala mayor itu ada tidak 80%-nya. Kalau tidak ada, Anda cari di diagnosa yang lain. Makanya sebelum ke pasien itu kita harus siap. Jangan hanya membawa format pengkajian. Kalau Anda hanya membawa format pengkajian, padahal Anda sendiri tidak hafal SDKI Anda, ya jadinya dua kali kerja itu loh. Anda sudah ke pasien, mengkaji, Anda pikir Anda sudah benar, sudah lengkap, tapi begitu menegakkan diagnosa, kurang. Itu. Dan Anda selalu berasumsi bahwa "Ah, kan ini memang benar cemas." Gitu. Pasien mengatakan cemas. Ya. Ya udah, tetap ngeyel menegakkan ansietas misalnya. Padahal belum ada 80% tanda gejala mayor yang terpenuhi, yang ada di pasien, yang kamu dokumentasikan di format pengkajian. Nah, akibat ngeyelmu tadi, akibat salah persepsimu tadi, akhirnya askapmu keliru. Ya kan? Kalau diagnosanya keliru aja lah. Dokter mendiagnosa medisnya keliru, obatnya keliru. Yang dirugikan siapa? Pasien, bukan Anda itu ya. Walaupun Anda masih mahasiswa, tapi kan kalau Anda sudah ke pasien kan berarti Anda juga istilahnya bertanggung jawab terhadap kesehatan pasien. Jadi jangan apa ya bahasa kasar saya itu jangan sok lagi gitu loh, jangan sok sok hafal SDKI. Saya saja sendiri yang aja belum hafal ya, di luar kepala. Paling cuma beberapa saja yang memang sering ketemu di pasien itu ya. Nah, Anda yang masih mahasiswa ya
bawa saja loh, itu tidak tebel itu. Ya, enteng gitu ya. Nah, tapi tadi sebelum ke pasien, buat dulu diagnosa potensialnya. Anda sudah tahu dulu, oh ini secara keluhan utamanya apa sih, gitu ya. Atau Anda bisa baca di rekam medis dulu, atau Anda tanya ke perawatnya, gitu ya. Itu pasien apa, diagnosa medisnya apa. Jadi Anda bisa sudah mempertimbangkan diagnosa potensial apa. Anda tinggal tandain itulah, atau Anda berikan label gitu ya, sehingga mudah untuk dicari. Pasca pasien mengkaji tadi caranya seperti yang sudah saya sebutkan. Jadi tolong, kalau Anda memang diminta menggunakan SDKI, ya patuhi aturannya, gitu ya. Jangan bikin aturan sendiri, jangan ngeyel. Ya, walaupun Anda bilang ini kan benar-benar cemas, Pak. Ya walaupun eh, datanya cemas, ada diagnosa lain yang datanya juga ada cemas, gitu loh. Maksudnya gitu. Anda harus paham itu sebagai akademisi, gitu ya. Contoh data malu itu ya, pasien merasa malu itu belum tentu harga diri rendah situasional atau harga diri rendah kronis. Paham nggak? Bisa gangguan citra tubuh, bisa gangguan identitas diri, bisa ketidakefektifan penampilan peran, disfungsi seksual, itu juga ada data malu. Itu loh ya, juga ada data malu di sana. Jadi pahami definisinya, pahami tanda gejala mayornya, penuhi 80% gejala tanda gejala mayor tersebut, datanya harus ada dan dokumentasikan dengan tepat. Itu jadi itu yang harus saya tekankan kalau untuk SDKI, karena seringkali masih saya lihat kesalahan-kesalahan yang sama, ngakunya pakai SDKI tapi sebenarnya pakai teorimu sendiri itu yang nggak valid. Oke, itu tahap pendiagnosaan. Sekarang tahap perencanaan. Secara umum sama, kita gunakan prinsip SMART, mau pakai diagnosa tunggal ataupun pakai SDKI. SMART jangan lupa. Ya, jangan gaduh-gaduh juga kalau misalnya diminta untuk pakai nanda, ya gunakan noknik untuk penentuan tujuannya. Tapi ini kan sekarang sudah, kalau di Indonesia sudah tidak terlalu digunakan ya, sudah tidak banyak yang menggunakan karena sudah ada 3S. Nah, sama juga kalau Anda diminta untuk menggunakan SDKI, ya Anda gunakan SLKI Siki, jangan campur-campur. Apalagi konsepnya tadi jangan dicampur adukkan. Diagnosa tunggal juga sama, pakai TUM dan TUK atau tujuan umum, tujuan khusus, dan strategi pelaksanaan atau SP. Ya, kalau di rumah sakit jiwa tempat Anda praktek, kemungkinan nanti sudah pakai 3S ya. Jadi kembali lagi konsepnya paham. Baca di bagian awal SDKI, SLKI, dan SIGI. Baca dulu itu. Pahami dulu itu bagaimana cara penggunaan SDKI, SLKI, SIGI gitu ya. Jangan langsung loncat di bagian apa namanya diagnosanya, luarannya, atau bahkan bagian contekannya itu ya, tautannya itu. Tapi pahami dulu bagaimana menerapkan SDKI, SLKI, dan SIGI itu di bagian awal sudah ada. Kemudian dalam pembuatan tujuan, jangan lupa libatkan pasien dan keluarga. Nah, tantangannya adalah keluarga ini di pasien gangguan jiwa berat atau di rumah sakit jiwa. Itu biasanya keluarga, bukan biasanya sih, mayoritas ya keluarganya masih masih tidak mau terlibat gitu ya. Karena tingginya stigma. Paling ya cuma nganter, kalaupun jenguk itu ya sebentar, mungkin hanya berapa minggu sekali gitu ya. Kemudian nanti pas pulang baru datang lagi. Itu kan memang konsepnya di rumah sakit jiwa beda dengan di rumah sakit umum. Di rumah sakit umum memang keluarga harus mendampingi, tapi kalau di rumah sakit jiwa kan memang keluarga tidak mendampingi karena diharapkan pasien itu mandiri, belajar mandiri ya. Nah, itu menjadi tantangan, ya, bukan hambatan sih, lebih tepatnya tantangan buat kita. Jadi ketika ada keluarga datang ya kita langsung approach gitu ya, langsung dekati, kita langsung bahas rencana keperawatan bersama pasien. Walaupun mungkin tidak di hari yang sama, ya, kalau pasien mungkin di hari pertama kita sudah bisa bikin rencana perawatan. Tapi kalau pada keluarga, mungkin dia baru datang 2 hari atau 3 hari setelah kita ketemu pertama kali dengan pasien, ya tidak apa-apa. Ya kan, makanya ketika
keluarga datang itu kita harus segera approach, kita harus dekati gitu ya. Eh, Apa namanya? Libatkan keluarga untuk merawat pasien, ya baik di rumah sakit jiwa ataupun nanti ketika di rumah. Jangan lupa membuat tujuan untuk keluarga atau kelompok pendukung dari pasien atau klien. Nah, kalau tadi misalnya keluarga sudah kita approach, sudah kita ikat tadi, ya, kita juga membuat rencana keperawatan untuk khusus untuk keluarga. Jika menggunakan 3N atau 3S, jangan lupa membuat catatan yang menunjukkan skor awal dan skor target dari masing-masing kriteria hasil. Ya. Maksudnya seperti ini kan, kalau di SLKI itu kan ada skor-skor gitu ya. Ada skor 1 sampai 5, satu itu yang paling jelek, 5 yang paling bagus. Nah, itu mungkin tidak bisa kita tuliskan semua di catatan perkembangan nantinya gitu ya, atau di rencana keperawatan setiap harinya gitu. Tapi kita bisa membuat catatan kecil lah, untuk tiap kita shift gitu ya. Ketika evaluasi shift, kita evaluasi juga kriteria hasilnya. Ini sudah sampai skor berapa, skor berapa, skor berapa. Itu. Nah, ini yang kalau di Renpra kan rencana keperawatan kan kita eh, lebih banyak menuliskan target gitu kan ya, kita lebih banyak menuliskan target gitu ya. Misalnya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama titik-titik jam gitu ya, eh apa contohnya, kontrol diri Tuan A membaik ya, dengan kriteria hasil satu, verbalisasi ancaman pada orang lain menurun. Nah, itu kan target akhirnya 5 ya, menurun itu kan 5. Nah, kita tidak menuliskan target awal biasanya kalau di SLKI. Nah, itu yang saya maksud buat catatan kecilnya. Nah, catatan kecil atau catatan di tempat lain, atau Anda sudah tahu lah, oh ini ancaman kekerasan ke orang lain itu saat ini dia ada di skor berapa. Jadi kalau Anda bikin misalnya 5 kali 24 jam, misalnya di hari pertama skornya 1, maka di hari kedua skornya berapa. Itu Anda berikan catatan. Ya, Anda punya catatan kecil. Itu. Atau Anda bisa tuliskan di bagian evaluasi di SWOT, di analisa. Ya, tapi mungkin akan terlalu panjang. Ya, tergantunglah. Monggo, Anda mau menggunakan yang mana? Karena kan ini Anda masih belajar. Penulisan tujuan keperawatan untuk SLKI sama sebenarnya dengan keperawatan yang lain ya, karena ini kan sudah teori dasarnya dari si SLKI itu. Anda tetap eh, munculkan luarannya, tadi kayak kontrol diri misalnya, atau apa namanya, harga diri misalnya seperti itu. Kemudian persepsinya, nah itu ada banyak luarannya terkait dengan gangguan diagnosa di keperawatan jiwa. Kemudian waktunya juga Anda tentukan sesuai dengan kemampuan pasien gitu ya, bisa dicapai oleh pasien. Jangan asal hanya 3 kali 24 jam saja. Itu mentang-mentang diberitahu, oh minimal 3 hari, terus Anda 3 kali 24 jam. Anda sebagai mahasiswa tetap harus berperilaku seperti layaknya perawat gitu ya. Kalau Anda tugas di bangsal itu selama 1 minggu gitu ya, dan Anda menganalisis bahwa pasien ini memang istilahnya selama 1 minggu itu pasti masih ada di bangsal Anda, ya buat 7 kali 24 jam atau 6 kali 24 jam lah kalau misalnya hari minggunya libur. Jangan hanya 3 kali 24 jam. Yang penting waktu waktu yang Anda tetapkan itu bisa membantu pasien mencapai kriteria hasilnya secara logis gitu ya. Secara logis, dan kriteria hasilnya Anda cukup pilih dari masing-masing poin ya. Poin di kriteria hasil itu lalu pilih eh, target skornya sesuai dengan kemampuan pasien. Jika pada pasien paham ya mungkin dalam 5 kali 24 jam atau 6 kali 24 jam tidak bisa naik dari 1 sampai ke 5, mungkin cuma 3 dan sebagainya, tergantung dari uh, efek obatnya.
itu pentingnya SMART tadi ya. Measurable, specific, measurable, achievable dapat dicapai, kemudian rasional, menggunakan rasional, logika, dan time bound atau berbatas waktu. Nah, kalau untuk diagnosa tunggal itu ada yang namanya tum dan tu. Kalau ini sudah ada patronnya, sudah ada standarnya. Jadi Anda tidak perlu mikir banyak gitu ya. Kalau pakai SDKI, SLKI dan SIG itu kan kita perlu mikir nih. Ini luarannya kayak apa, intervensinya kayak apa. Walaupun sudah ada dalam tanda kutip contekannya ya, ada tautannya yang ada di halaman belakang. Itu kan tetap Anda harus mikir ini nanti cocok enggak untuk pasien, untuk dalam berapa jam ini bisa tercapai atau tidak. Tapi pada TUM dan TUK itu sudah dibuatkan. Untuk diagnosa tunggal, maaf, itu sudah dibuatkan tujuan umum, tujuan khususnya, termasuk SP-nya atau strategi pelaksanaannya sudah dibuatkan. Ya, kita tinggal memilih saja. Ya, kita tidak perlu mikir banyak gitu ya, kita tinggal memilih saja atau bahkan ada juga uh, udah ditulis saja semua. Ya, semuanya ditulis, nanti tinggal pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi pasien. Itu kalau menggunakan diagnosa tunggal. Nah, ini contoh penulisannya seperti ini. Tapi kalau untuk Anda, saya rasa kita akan menggunakan 3S daripada SP atau diagnosa tunggal. Ya, nah, seperti ini untuk penulisan yang 3S. Gitu ya, misalnya pada isolasi sosial, tujuannya adalah keterlibatan sosial meningkat. Nah, itu kan 14 kali 24 jam. Nah, itu kalau mahasiswa nurse, biasanya mahasiswa nurse itu kan di Bangsal bisa sampai 2 minggu. Nah, isolasi sosial itu kan tidak mudah di apa namanya diintervensi itu ya, apalagi kalau yang sudah gangguan jiwa berat atau depresi berat itu tidak mudah berubah satu hari terus dari yang tadinya diem asih terus tiba-tiba langsung beraktivitas. Itu interaksi dengan orang lain tidak semudah itu, makanya smartnya adalah 14 kali 24 jam ya. Karena yang ditargetkan oleh SLKI ekspektasinya kan meningkat gitu ya, dengan kriteria hasil semuanya ini di angka 5 ini, yang verbalisasi isolasi menurun, verbalisasi ketidakamanan di tempat umum menurun, perilaku menarik diri menurun, minat terhadap aktivitas meningkat. Ini ada di skor 5. Makanya untuk smartnya, time-nya adalah 14 kali 24 jam. Nah, itu harus dipikirkan ya. Jangan hanya 3 kali 24 jam. Bosan sampai kita-kita yang merevisi atau melihat menilai askemu itu ya. Kemudian intervensinya kalau menggunakan tautan, intervensi utamanya adalah promosi sosialisasi. Itu maaf itu bukan D ya, tapi I. D-nya hilang itu ya. I1349. Apa itu adalah kodenya ya. Kalau kurang adalah kodenya. Di promosi sosialisasi itu ada banyak kegiatan-kegiatan itu ya. Nah, Anda tinggal pilih saja. Dan kita juga nanti di buku panduan itu kita sudah buatkan patronnya, standarnya untuk memudahkan Anda. Itu. Ya, tetapi Anda tetap juga bisa diberi ruang untuk mengeksplor karena kan eh, menurut falsafah keperawatan jiwa yang saya jelaskan kemarin di tahap pengkajian itu kan masing-masing orang walaupun diagnosa gangguan jiwanya sama itu tanda gejalanya bisa berbeda kan. Itu juga jadi efektivitaskan, buatlah askepmu dokumentasi renpramu itu efektif dengan memahami pasien, datanya pasien seperti apa, walaupun kita tuliskan di buku panduan oh ini loh yang bisa kamu lakukan untuk pasien dengan isolasi sosial, ya nanti pada realitanya tidak semua harus ditulis gitu kan, tidak semua harus ditulis, bisa saja Anda kurang atau bahkan Anda tambahkan. Ini kok isolasi sosialnya kalau pakai yang sudah ditulis di buku panduan praktikum contohnya kok kurang, Anda bisa tambahkan dari intervensi yang lain. Ya, itu kalau menggunakan 3S itu masih bisa ada ruang untuk berkreasi. Tapi kalau menggunakan diagnosa tunggal itu sudah patronnya seperti itu, Anda akan kesulitan untuk menambah atau mengubah. Ya harus
Kalau diagnosanya isolasi sosial ya harus itu tindakannya. SP1-nya apa, SP2-nya apa, SP3-nya apa, SP4-nya apa, itu harus itu. Itu kalau pada 3S akan lebih bebas lagi. Oke, itu yang bisa saya jelaskan untuk diagnosa untuk tahap diagnosa sampai perencanaan di asuhan keperawatan. Kalau nanti juga masih ada yang didiskusikan, bisa supaya bisa bertanya nanti di LMS gitu. Oke, saya rasa itu sampai ketemu di materi yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri.